Ibu, perkenalkan Ibu, saya Dr. Lisa Harun Rahman yang bertugas pada pagi hari ini. Baik, dengan Ibu siapa? Tiara, Dok. Usianya berapa? 35 tahun, Dok. 35 tahun. Ibu Tiara datang ke sini tujuannya apa? Saya mau pasang alat kontrasepsi, Dok, karena saya rasa anak saya sudah cukup. Sudah cukup. Anaknya berapa? 2, Dok. Oh, 2. Baik. Udah tahu mau pasang KB apa? Belum tahu, Dok. Kira-kira apa ya, Dok, yang paling bagus? Oke. Jadi Ibu Tiara, KB itu banyak macamnya. Ada yang KB alami, ada yang KB hormonal, ada juga KB yang barrier, dan ada KB yang pemasangannya melalui alat genital kita dari bawah, dia itu dipasang di rahim. Nah, kalau misalnya KB alami itu yang biasa seperti yang kita tahu, kita harus mengatur jarak ovulasi atau jarak kesuburannya agar tidak terjadi pembuahan. Kemudian ada selanjutnya itu adalah sering dibilang orang itu adalah buang di luar. Nanti kalau saya berhubungan nanti buangnya di luar ya Bu gitu. Nah itu sebenarnya bagus, tapi dia sangat beresiko karena ketika kita tidak bisa menyesuaikan waktunya, dia bisa terjadi kehamilan. Baik, selanjutnya itu ada namanya itu adalah KB yang barrier. Yang kita tahu tuh adalah KB yang sering dijual tuh secara bebas, yaitu kondom. Kondom itu juga ada yang kondom untuk wanita dan ada untuk pria, Ibu. Nah, kalau saya untuk pria ini biasanya dia dipasangkan ke alat genital laki-laki. Tujuannya itu apa pemasangan kondomnya ini? Tujuannya itu untuk nampung sel spermanya itu agar ketika berhubungan sel spermanya itu tidak masuk ke rahim si pasien. Nah, itu nanti Ibu juga memiliki efek sampingnya itu lebih sangat banyak karena sering terjadi yang namanya itu kebocoran. Nah, terjadi kebocoran ini yang menyebabkan terjadinya kehamilan. Kemudian bisa juga nanti menyebabkan si pasangan atau baik perempuan maupun laki-lakinya kurang nyaman karena saat berhubungan itu ada alat yang mengganggu. Baik, selanjutnya itu ada KB hormonal, Ibu. Itu yang sering kita tahu itu ada KB pil, yang ada yang dimakan tiap hari kan, Ibu tahu kan? Ada KB yang suntikan. Suntikan itu juga ada macamnya, ada yang 3 bulan, ada yang 1 bulan. Kemudian ada yang namanya itu implan. Itu yang biasa disebut susuk yang dipasang di lengan itu loh Bu. Nanti di bawah kulit dipasang. Dia itu efek sampingnya karena dia hormon, jadi dia mengganggu kestabilan hormon tubuh, menyebabkan ibu itu lebih sulit, lebih sering nggak menstruasi. Kalaupun menstruasi dia nggak lancar atau flek-flek aja. Tapi kalau misalnya ke ibunya nanti paling efeknya ya agak gedutan karena nafsu makan meningkat karena faktor hormon tersebut. Nah, kalau misalnya implan ini Bu, dia pemakaiannya itu bisa 3 tahun, itu termasuk jangka panjang juga. Tapi kalau misalnya ibu nggak mau pakai yang nggak mau yang hormon lah Dok, mau yang lain gitu, boleh. Ada yang kita tahu itu namanya IUD Bu, ini IUD. Nanti ini dipasang di rahim melalui vagina, nanti dimasukin, nanti dipasang. Dia ini alatnya bentuknya T, dimasukkan ke rahim kita kan, kemudian nanti manfaatnya ini dia menghambat terjadinya pembuahan pada tuba fallopinya Bu. Jadi nanti tidak terjadi yang namanya kehamilan. Kemudian selanjutnya pemasangannya itu juga jangka panjang, dia bisa pemakaiannya 5-10 tahun. Kalau ibu mau mengatur jarak kehamilan suatu saat nanti kan mau nambah lagi Dok anaknya setelah 10 tahun, boleh pakai ini lebih bagus. Kalau boleh saya tahu haid terakhirnya kapan? Ini sedang haid, Dok, tapi 3 hari yang Sedang lalu. haid ya, 3 hari yang lalu. Biasanya haidnya itu berapa lama? Biasanya 6 hari, Dok. 6 hari. Kemudian teratur tiap bulannya Ibu? Teratur, Dok. Teratur. Kemudian riwayat persalinan tadi 2 ya. Kemudian riwayat kehamilan di luar rahim? Tidak ada, Dok. Tidak ada ya. Nyeri hebat saat menstruasi pernah? Tidak pernah, Dok. Tidak pernah. Baik, udah pernah periksa HB sebelumnya Ibu? Sudah, Dok. Katanya HB-nya 14. 14 ya. Kemudian riwayat infeksi menular seksual? Tidak ada, Dok. Riwayat berganti-ganti pasangan? Tidak ada. 1 ya Bu pasangannya. Riwayat kanker serviks? Tidak ada. Tidak ada. Jadi lebih bagus Bu ini IUD ini karena ibu baru menstruasi kan? Iya, Dok. Saat lagi menstruasi baru 3 hari yang lalu. Jadi dia pemasangan juga lebih bagus ketika pasiennya menstruasi. Sudah mulai habis lah gitu masa menstruasinya, jadi bagus pasang ini. Tadi Ibu mau masang KB apa? Iya, Dok, yang IUD. IUD aja. Baik, kita akan melakukan pemasangan IUD Bu. Nanti Ibu boleh mempersiapkan dirinya, melepaskan pakaian bagian bawahnya, kemudian nanti boleh kosongkan kantong kemihnya di kamar mandi Bu, biar kita lebih mudah juga pemasangannya.
Baik Ibu, silakan naik tempat Ibu. Baik Ibu, kita sudah selesai melaksanakan pemasangan KBID-nya. Baik, nanti Ibu boleh datang lagi 1 minggu atau 2 minggu lagi untuk kita lakukan kontrol ulang. Nah, nanti setelah kontrol ulang, kalau misalnya masih ada keluhan-keluhan yang Ibu rasakan, misalnya kayak kok nyeri ya dok, kok misalnya kok ada mengganggu ya, kayak saya merasa ada kayak mengganjal gitu, boleh datang cepat seminggu, 2 minggu lagi boleh. Tapi kalau misalnya nggak ada gangguan, boleh datang sekitar 6 minggu lagi boleh, nanti itu akan kontrol ulang Ibu. Baik Ibu, masih ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada dok. Tidak ada, terima kasih Ibu. Terima kasih dok.